Jurnalis. Terima kasih sudah klik videonya. Alangkah baiknya jika subscribe dulu channel ini, biar gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Baik, langsung aja kita mulai ke alur ceritanya tentang kutukan desa terlarang larangan yang dilanggar. Reza Darmawan mengembuskan napas pelan saat mobil yang mereka tumpangi mulai memasuki jalanan berbatu di tengah hutan. Ini adalah perjalanan yang sudah ia rencanakan selama berbulan-bulan. Sebagai seorang jurnalis investigasi, ia sudah banyak meliput kasus-kasus aneh, tapi tidak ada yang semenarik desa Waringin, sebuah desa yang menghilang dalam satu malam. Menurut warga sekitar, kita sudah semakin dekat, ujar Joko, pemandu mereka, sambil menatap GPS di ponselnya. Namun, yang aneh, sinyal ponsel mulai melemah dan layar peta hanya menampilkan titik abu-abu kosong. Kenapa tiba-tiba hilang? Tanya Dina, sang kameramen. Ia menyesuaikan lensanya, merekam perjalanan mereka untuk dokumentasi. Arif, peneliti sejarah dalam tim mereka, membuka buku catatan tua yang ia temukan di perpustakaan daerah. Desa ini tidak tercatat dalam peta sejak tahun ke-1983. Beberapa warga yang mencoba mencari tahu juga mengalami hal-hal aneh. Reza tersenyum kecil. Justru itu alasan kita ada di sini kan? Namun, tak ada yang tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya sekadar investigasi mendekati desa yang terlupakan. Setelah lebih dari 1 jam perjalanan melewati jalan sempit dan terjal, mereka tiba di sebuah gerbang kayu tua. Tulisan di atasnya hampir tidak terbaca, kecuali satu kata yang masih jelas: dilarang masuk. Joko menelan ludah. Saya nggak yakin ini ide bagus, Mas Reza. Kita hanya mengumpulkan data, tidak akan ada yang terjadi. Namun, baru saja mereka melangkah masuk, angin berhembus kencang, seolah sesuatu tidak suka dengan kedatangan mereka. Malam pertama, ada yang mengawasi. Desa Waringin terlihat seperti desa pada umumnya, tapi semuanya terasa salah. Rumah-rumahnya masih berdiri, namun dalam keadaan membusuk, kotor, dan sepi. Pintu-pintu berayun pelan tertiup angin, dan pohon-pohon tua menjulang di sekeliling desa, menciptakan bayangan mengerikan di bawah cahaya rembulan. Nggak masuk akal, seharusnya desa yang ditinggalkan selama puluhan tahun sudah hancur, tapi ini masih berdiri, gumam Arif. Mereka memilih rumah terbesar di tengah desa sebagai tempat beristirahat dan mulai mendirikan peralatan dokumentasi. Namun, sejak awal, semuanya terasa tidak nyaman. Dina, yang sedang memeriksa kameranya, tiba-tiba tersentak. Guys, tadi aku lihat sesuatu di layar. Apa? Reza? Mendekat, Dina menekan tombol replay. Dalam rekaman, terlihat bayangan samar di belakang salah satu rumah. Sesuatu yang berdiri dan mengawasi mereka. Namun, saat mereka menoleh, tidak ada apa-apa. Angin kembali bertiup. Malam pertama baru saja dimulai. Dina masih menatap layar kameranya dengan wajah pucat. Bayangan hitam yang tadi ia rekam sudah tidak ada di tempat aslinya. Jangan bercanda, Dina, ujar Joko, meski suaranya terdengar goyah. Aku nggak bercanda. Lihat ini. Dina memundurkan rekaman, dan jelas terlihat sesuatu berdiri di balik rumah tua. Namun, saat mereka menoleh ke lokasi itu, kosong. Reza menarik napas panjang. Mungkin pantulan cahaya atau efek kamera. Jangan biarkan ini ganggu kita. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada yang salah. Penemuan buku harian misterius. Saat malam semakin larut, Arif terus menelusuri rumah yang mereka tempati. Di sudut lemari kayu yang berdebu, ia menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah buku harian tua. Ini milik seseorang bernama Dharma, katanya sambil menyapu debu dari sampulnya. Halaman-halamannya sudah menguning, tapi tulisan tangan di dalamnya masih terbaca. Reza menyalakan senter ke arah buku itu, sementara yang lain berkumpul. The 20th of April 1983. Mereka bilang, jangan keluar rumah
Setelah maghrib, aku pikir itu cuma tahayul. Sampai aku melihatnya sendiri. Makhluk itu berdiri di tengah jalan desa, menatap rumah kami. The 21st of April, 1983 Pak Karto hilang semalam. Istrinya bersumpah ia mendengar suaminya berbisik di luar rumah. Tapi saat ia membuka pintu, hanya ada kegelapan. The 23rd of April 1983, aku harus pergi. Desa ini sudah tidak aman. Sesuatu mulai mengambil satu persatu dari kami. Jika seseorang membaca ini, jangan meninggalkan rumah setelah malam tiba. Semua orang terdiam. Suasana menjadi lebih berat. Berarti ada sesuatu yang terjadi di desa ini sebelum penduduknya menghilang, kata Dina dengan suara pelan. Dan kita ada di sini di malam hari, gumam Joko. Ada yang mengintai di luar. Tepat setelah mereka selesai membaca buku harian itu, suara langkah kaki terdengar di luar rumah. Arif langsung mematikan senter. Mereka saling berpandangan, menahan napas. Langkah kaki itu terdengar jelas, berat, dan lambat. Yoko berbisik, mungkin binatang. Namun Dina menggeleng. Tadi aku lihat di kamera, itu bukan binatang. Langkah itu berhenti tepat di depan rumah. Lalu tok-tok with coke. Seseorang mengetuk pintu. Tidak ada yang berani bergerak. Suasana mencekam semakin tegang saat ketukan itu berubah menjadi suara gesekan, seperti sesuatu menggaruk-garuk kayu. Dina menggenggam kameranya erat. Lensa kameranya masih menyala, merekam segalanya. Namun saat Dina mengalihkan pandangannya ke layar, ia melihat sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Pintu rumah sedikit terbuka dan ada sepasang mata yang mengintip dari celahnya. Malam semakin larut dan ketegangan yang menyelimuti rumah tua itu hampir tidak tertahankan. Pintu yang ternganga sedikit di depan. Mereka seakan menjadi gerbang menuju kegelapan yang tidak mereka pahami. Mata yang mereka lihat tadi, apakah itu benar-benar manusia ataukah sesuatu yang lebih menyeramkan? Dina memegang kameranya erat-erat. Lensa yang masih menyala memperlihatkan bayangan samar di dalam rumah. Ayo, kita keluar dari sini, bisik Namo. Langkah mereka terhenti ketika suara ketukan yang lebih keras terdengar tok dari arah belakang rumah. Reza menatap mereka, mencoba mengatur napasnya yang mulai memburu. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Suara misterius yang tak terlihat. Berani atau tidak, mereka memutuskan untuk membuka pintu sedikit lebih lebar. Begitu pintu terbuka, suasana di dalam rumah berubah menjadi sangat dingin. Ada angin yang berhembus dan seolah-olah sesuatu bergerak di dalam kegelapan. Di sudut ruangan, sebuah peti tua terlihat tertutup rapat. Sepertinya peti itu belum pernah dibuka dalam waktu yang lama. Namun, ada getaran halus yang datang dari dalamnya. Reza melangkah perlahan, mendekatkan tangannya ke peti itu. Apakah kalian mendengar itu? Tanyanya pelan. Tidak ada suara apa-apa, Mas Reza, jawab Arif, mencoba menenangkan suasana. Namun, saat Arif berbicara, mereka semua mendengar dengan jelas suara gemerincing logam dari dalam peti. Ada sesuatu di dalamnya. Suara Dina tercekat. Penemuan yang mengungkapkan segalanya. Dengan hati-hati, Reza membuka penutup peti tersebut. Perlahan, ia mengangkat tutupnya. Dan di dalamnya, mereka menemukan sebuah buku kuno yang sudah lapuk, hampir hancur oleh waktu. Buku itu berlumuran kotoran, seolah-olah baru saja dipindahkan dari tempat yang sangat gelap dan lembab. Saat Reza membuka halaman pertama, ia menemukan tulisan tangan yang mirip dengan catatan yang ada di buku harian Dharma. Namun, kali ini lebih menyeramkan. Jika kamu membaca ini, maka kamu telah terjebak. Desa ini adalah tempat terkutuk yang dipilih oleh makhluk gaib. Kami yang tinggal di sini telah berjanji tidak akan meninggalkan desa ini, dan mereka yang datang untuk mengusik akan menjadi bagian dari mereka yang hilang. Di balik setiap rumah kosong, ada yang menunggu. Di setiap suara yang kamu dengar,
ada nyawa yang terperangkap. Bersiaplah, karena kalian akan menjadi yang berikutnya. Tepat setelah halaman terakhir dibaca, sebuah suara keras terdengar dari luar rumah, seperti sesuatu yang jatuh dengan keras. Makhluk itu muncul. Mereka semua segera berlari keluar rumah, melihat ke sekitar, namun tidak ada apa-apa. Namun, begitu mereka menoleh ke belakang, ada sesosok bayangan besar yang berdiri di tengah jalan desa. Bayangan itu perlahan menghampiri mereka, dan setiap langkahnya diiringi dengan suara gemerincing yang menambah ketegangan. Siapa? Siapa itu? Arif berteriak. Bayangan itu semakin mendekat, memperlihatkan wajah yang penuh dengan bekas luka. Kulitnya terkelupas dan matanya kosong, tanpa kehidupan. Tanpa memberi kesempatan bagi mereka untuk bergerak, bayangan itu melangkah semakin dekat dan sebuah suara parau terdengar. Kalian sudah melanggar larangan. Sekarang, kalian akan menjadi bagian dari kami. Reza, Dina, dan Arif berdiri terpaku di tengah jalan desa yang sunyi. Bayangan mengerikan itu semakin mendekat. Langkahnya berat dan menyeret, seolah-olah makhluk itu membawa sesuatu yang tak terlihat di punggungnya. Dina berusaha mengangkat kameranya, tapi tangannya gemetar hebat. Apa-apaan ini? Bisik. Tepat saat kamera mulai merekam, makhluk itu menghilang. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan, seolah-olah ia hanya fata morgana yang muncul untuk menguji nyali mereka. Namun, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Bayangan mereka sendiri mulai bergerak. Meskipun mereka diam di tempat, bayangan yang memiliki kehendak sendiri. Aku gak suka ini, Arif berkata dengan suara bergetar. Ia mencoba menggeser kakinya, tetapi bayangannya tetap diam. Kemudian, perlahan-lahan, bayangan itu mulai bergerak sendiri. Bukan mengikuti gerakan mereka, tapi seolah-olah memiliki kehendaknya sendiri. Reza menoleh ke tanah dan melihat bayangannya mengangkat tangan. Padahal ia tidak bergerak sama sekali. Dina mulai menangis. Ini nggak masuk akal. Kita harus pergi dari sini. Namun, tepat saat mereka berbalik, bayangan itu menghilang. Bukan hanya bayangan mereka sendiri, seluruh bayangan di desa ini tiba-tiba lenyap. Tidak ada bayangan dari pohon, rumah, atau bahkan dari cahaya senter yang mereka bawa. Seakan-akan mereka berada di dunia tanpa cahaya. Sebuah bisikan yang tidak terlihat dalam keheningan yang mencekam. Sebuah suara berbisik muncul dari kegelapan. Kenapa kalian datang ke sini? Apakah kalian ingin menjadi bagian dari kami? Dina menjerit dan memegang bahu Reza. Suara itu ada di belakang kita. Namun, ketika Reza menoleh, tidak ada siapapun. Hanya ada udara malam yang semakin dingin dan desir angin yang mengalir di antara rumah tua. Arif menutup matanya, mencoba menenangkan diri. Kita harus tetap tenang. Suara ini mungkin cuma halusinasi. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kata-katanya, sesuatu mencengkeram bahunya dengan keras. Sosok yang hanya bisa dilihat dari kamera. Dina tanpa sadar menekan tombol rekam di kameranya. Lensa menangkap sesuatu yang tidak bisa mereka lihat dengan mata telanjang. Di layar kamera, tepat di belakang Arif, terlihat sosok hitam tinggi dengan wajah yang menganga seperti lubang tanpa dasar. Tangan makhluk itu yang kurus dan panjang mencengkeram bahu Arif. Tetapi saat mereka menoleh, tidak ada apa-apa. Dinamet, di belakangmu. Ada sesuatu di belakangmu. Namun, saat Arif menoleh, ia tidak melihat apapun. Tiba-tiba, dari layar kamera, makhluk itu membuka mulutnya lebih lebar. Dan dari dalamnya, terdengar suara yang mengerikan. Sekarang, kalian adalah bagian dari kami. Dina masih memegang kameranya erat-erat. Napasnya memburu. Ia tahu apa yang baru saja ia lihat di layar. Makhluk itu benar-benar ada. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Arif masih memegangi bahunya, merasa nyeri akibat sesuatu yang mencengkeramnya tadi. Reza menyorotkan senter ke sekitar, tetapi sinarnya tidak mampu menembus kegelapan yang semakin tebal. Lalu,
Tiba-tiba bayangan mereka kembali muncul. Tapi ada sesuatu yang janggal. Bayangan itu tidak lagi menempel di tanah. Bayangan yang bergerak sendiri. Dina menunjuk bayangan mereka dengan tangan gemetar. Lihat, kenapa bayangan kita? Reza mengikuti arah pandang Dina. Bayangan mereka bergerak sendiri, berjalan ke arah yang berlawanan. Arif mundur selangkah, tetapi bayangannya justru maju ke depan. Dina mencoba mengangkat tangannya. Bayangannya tetap diam. Kemudian dari arah bayangan itu terdengar suara. Jangan mencoba melawan. Suara itu dalam, serak, seolah berasal dari sesuatu yang sudah lama mati. Kalian sudah terlalu jauh masuk. Bisikan dari dalam gelap. Reza memutuskan untuk menyalakan mode malam pada kameranya. Dengan cepat, layar menunjukkan sesuatu yang tidak bisa mereka lihat dengan mata telanjang. Di sekitar mereka ada sosok-sosok hitam besar berdiri diam, mengelilingi mereka. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya bayangan berbentuk manusia dengan lubang kosong di tempat wajah seharusnya berada. Lalu salah satu sosok itu bergerak. Langkahnya pelan menyurit Koki, seperti seseorang yang berjalan dalam air. Kemudian suara itu berbisik lagi. Bayangan kalian bukan lagi milik kalian. Arif mulai mundur, tetapi suara itu semakin mendekat. Pergi sebelum kalian tidak bisa kembali. Lalu bayangan mereka berbalik menyerang mereka sendiri. Bayangan yang mengambil wujud mereka. Bayangan Arif tiba-tiba berlari ke arahnya, mencengkeram tubuhnya seperti cermin yang retak. Arif berusaha berteriak, tapi suara itu tersedot masuk ke dalam kegelapan. Tangannya perlahan-lahan mulai berubah menjadi hitam, seperti sedang diserap oleh bayangannya sendiri. Reza menariknya dengan panik. Jangan lihat ke matanya. Tapi bagaimana mungkin mereka tidak melihat? Bayangan itu memiliki mata yang bercahaya, mata yang bukan milik mereka. Dina menjerit. Bayangannya sendiri kini sedang berdiri di hadapannya. Lalu bayangan itu berbicara dengan suaranya sendiri. Kau sudah seharusnya mati di sini, Dina Torgata. Tubuhnya gemetar. Ini tidak nyata, tapi dari layar kamera makhluk-makhluk itu semakin mendekat. Dan saat mereka sadar, mereka tidak lagi memiliki bayangan, terjebak dalam dunia bayangan. Reza mengangkat tangannya, tapi tidak ada bayangan yang mengikuti. Arif berlari ke arah lampu jalan yang redup, tapi cahaya itu tidak memunculkan bayangan tubuhnya. Dina melihat ke bawah, ke tanah basah yang berlumpur, tapi tidak ada jejak mereka di sana. Kemudian, sosok bayangan yang mirip mereka tersenyum. Senandung pelan terdengar dari mulutnya. Kalian sekarang sudah menjadi bagian dari kami. Dina, Arif, dan Reza berlari sekuat tenaga, meninggalkan tempat di mana bayangan mereka telah mengambil bentuk sendiri. Napas mereka memburu, kaki mereka terasa berat di tanah yang kini seperti lumpur. Mereka harus keluar dari desa ini. Tapi, di mana jalan keluar? Jalan yang berulang. Mereka tiba di persimpangan. Reza menandai salah satu pohon dengan pisau lipatnya. Ambil jalan kanan, kata Arif cepat. Mereka berjalan tergesa-gesa, menghindari tatapan tak kasat mata yang seakan mengikuti dari balik kegelapan. Namun, setelah beberapa menit berjalan, mereka kembali ke persimpangan yang sama. Pohon yang ditandai Reza masih ada di depan mereka. Dina mundur selangkah. Ini tidak mungkin. Reza melihat ke sekeliling dengan panik. Kita jalan terus, jangan berhenti. Mereka mencoba lagi. Kali ini ke kiri. Tapi lagi-lagi mereka kembali ke tempat yang sama. Jalan di desa ini mengurung mereka. Pintu yang menuju kehampaan. Arif menunjuk sebuah rumah yang tampak lebih kokoh dibanding lainnya. Kita harus cari tempat berlindung. Mereka masuk ke rumah itu, sebuah rumah kayu tua dengan pintu setengah terbuka. Tidak hanya ada kesunyian. Namun, saat Dina melangkah lebih jauh, ia melihat sesuatu. Di tengah ruangan kosong itu, ada sebuah pintu lain
pintu itu tidak ada di dinding, hanya berdiri di tengah ruangan, mengarah ke sesuatu yang gelap. Reza mendekot. Tangannya gemetar. APA ini. Arif menelan ludah. Mungkin ini jalan keluar. Dina ragu, atau justru jebakan. Namun, sebelum mereka sempat mengambil keputusan, pintu itu terbuka sendiri. Dari belainya, angin dingin berhembus keluar dan terdengar suara sayup-sayup masuklah. Kalian tidak punya pilihan lain. Suara dari dunia lain. Dina menggenggam erat tangannya sendiri. Aku gak mau masuk. Namun, Arif tiba-tiba melangkah maju, seolah tubuhnya ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dengna, besik. Reza dan Dina menegang. Dari balik pintu, mereka bisa mendengar sesuatu. Suara orang-orang, suara mobil, suara dunia luar. Seakan di balik pintu itu adalah tempat mereka berasal. Reza menguatkan hati. Kita harus coba. Kalau ini jebakan, setidaknya kita melawan. Arif mengangguk dan berjalan lebih dekat. Dina tetap ragu, tapi akhirnya mengikuti. Namun, saat mereka melangkah melewati pintu itu, mereka tidak kembali ke dunia nyata. Mereka justru jatuh ke dalam kegelapan yang tidak berujung. Desa yang menyimpan mereka. Saat kesadaran kembali, mereka sudah berada di tengah desa. Namun, ada yang berbeda. Tidak ada lagi jalan keluar. Rumah-rumah semakin menjorok ke dalam kegelapan. Pepohonan meliuk seperti sedang mengawasi. Langit di atas mereka hitam pekat, tanpa bulan dan bintang. Reza menelan ludah. Kita masih di sini? Dina melihat sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Atau kita sudah bukan bagian dari dunia luar lagi? Lalu terdengar suara langkah kaki. Sisip atau Sip sedang mendekat. Selamat datang di rumah kalian yang baru. Dina, Arif, dan Reza berdiri terpaku di tengah desa yang kini berbeda. Langit gelap pekat. Tidak ada bulan atau bintang. Rumah-rumah semakin menjorok ke dalam kegelapan, seolah menelan cahaya yang tersisa. Namun yang lebih mengerikan, ada seseorang di ujung jalan. Atau lebih tepatnya, sesuatu. Sosok yang menunggu dari Bianggen. Sosok itu melangkah perlahan. Suaranya tidak terdengar. Tubuhnya tinggi dan kurus, dengan pakaian compang-camping seperti milik seorang penduduk desa. Namun, wajahnya tidak bukan ditutupi, bukan tertutup bayangan. Sosok itu benar-benar tidak memiliki wajah. Dina menahan napas. Tubuhnya bergetar hebat. Reza menggenggam erat pisau lipatnya. Sementara Arif berdiri kaku. Jangan bergerak, bisik Arif. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depan mereka. Lalu suara berbisik terdengar. Namun bibirnya tidak ada. Kenapa kalian masih di sini? Dihantui yang tak terlihat. Dina mengumpulkan keberanian. Kami ingin keluar dari desa ini. Sosok itu menundukkan kepalanya, seolah berpikir. Lalu ia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke belakang mereka. Mereka menoleh dan melihat puluhan sosok lain berdiri di kejauhan. Semua tanpa wajah, semua diam, hanya berdiri mengawasi. Jantung Dina berdegup kencang. Reza mundur selangkah. Sosok di depan mereka berbicara lagi. Jika kalian masih ingin pulang, kalian harus menemukan wajah kalian sendiri. Seketika, sesuatu berbisik di telinga mereka. Bukan suara dari luar, tapi dari dalam kepala mereka. Atau kalian akan menjadi seperti kami, cermin yang mengungkap kebenaran. Dina merasakan sesuatu di tangannya, sebuah cermin kecil, seolah tiba-tiba muncul dari udara. Tangannya gemetar saat mengangkatnya. Namun saat ia melihat bayangannya sendiri, wajahnya mulai menghilang. Matanya membelalak. Ia menoleh ke arah Arif dan Reza. Mereka juga mulai kehilangan wajah mereka. Arif mencengkeram kepalanya. Panik. Ini apa yang terjadi?
Reza menggertakkan giginya. Kita harus keluar dari sini. Sekarang juga. Namun, saat mereka mencoba berlari, bayangan di sekitar mereka bergerak lebih cepat. Sosok-sosok tanpa wajah itu mulai mendekat. Dari kegelapan, terdengar bisikan yang menggema. Temukan wajah kalian sebelum semuanya terlambat. Dina, Arif, dan Reza masih berdiri terpaku. Wajah mereka perlahan memudar dalam pantulan cermin kecil yang Dina genggam. Sementara itu, puluhan sosok tanpa wajah semakin mendekat. Bisikan mereka semakin menggema di kepala. Temukan wajah kalian sebelum semuanya terlambat. Arif menelan ludah. Kita harus pergi sekarang. Tapi gimana? Lalu sesuatu muncul di hadapan mereka. Jalan yang tidak ada sebelumnya. Di antara rumah yang membusuk, kini ada satu bangunan yang sebelumnya tidak ada. Rumah besar dengan pintu setengah terbuka. Dari dalamnya, cahaya redup menyala dan bayangan samar bergerak di dalam. Reza mengerutkan kening. Rumah itu, sepertinya kita harus ke sana, sahut Dina. Arif ragu. Bagaimana kalau ini jebakan? Di belakang mereka, sosok-sosok tanpa wajah semakin mendekat. Langkah mereka tanpa suara. Reza menggenggam pergelangan tangan Arif. Kalau kita tetap di sini, kita akan kehilangan wajah kita. Aku lebih memilih mengambil risiko. Mereka bertiga langsung berlari ke dalam rumah. Begitu mereka melangkah masuk, pintu menutup dengan sendirinya. Cermin di setiap sudut. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin. Cahaya dari lampu gantung tua berkelip lemah, dan setiap dinding dipenuhi oleh cermin. Cermin besar, cermin castle, cermin yang retak, cermin di mana-mana. Dina mendekat ke salah satu cermin besar. Di dalamnya, ia melihat bayangannya sendiri. Namun, wajahnya sudah hilang, dan lebih mengerikan lagi, bayangannya tersenyum. Meski ia sendiri tidak, wajah yang terperangkap. Arif menarik Dina menjauh dari cermin. Jangan lihat terlalu lama. Reza menunjuk ke cermin lainnya. Lihat itu! Di salah satu cermin, mereka melihat wajah mereka, tetapi wajah-wajah itu tidak menempel di tubuh mereka. Wajah mereka terperangkap di dalam cermin, dan wajah-wajah itu menatap mereka dengan ekspresi putus asa. Dina menutup mulutnya. Suaranya bergetar. Apa? Kita harus mengambilnya kembali. Sebuah suara mendadak terdengar di seluruh ruangan. Jika kalian ingin kembali, ambil wajah kalian sebelum penghuni lain mengambilnya. Dina, Arif, dan Reza berdiri di tengah ruangan penuh cermin, menatap wajah mereka yang terperangkap di dalamnya. Wajah-wajah itu menatap balik dengan ekspresi putus asa. Ambil wajah kalian sebelum penghuni lain mengambilnya. Suara itu menggema di seluruh ruangan, seolah berasal dari dalam cermin. Lalu, sesuatu mulai bergerak di dalam pantulan. Sosok di dalam cermin. Reza mundur selangkah saat melihat sesuatu merayap di dalam bayangannya sendiri. Bayangannya bergerak. Meski dari dalam cermin, muncul sesosok makhluk tanpa wajah dengan tubuh mirip dirinya. Perlahan, makhluk itu menempelkan tangannya ke permukaan cermin, lalu mendorong dirinya keluar. Crack. Cermin besar di samping Reza retak, dan sosok itu kini berdiri di hadapannya. Sebuah tubuh tanpa suara. Dinamit. Reza menjauh, tapi Reza terpaku. Sosok itu mulai mendekat dan mulai meniru setiap gerakannya. Perlawanan tanpa bayangan. Arif menarik Reza ke belakang sebelum makhluk itu bisa menyentuhnya. Dina meraih pecahan cermin di lantai dan mengarahkannya ke sosok tanpa wajah itu. Begitu pecahan cermin itu menghadapnya, makhluk itu berhenti. Tubuhnya tampak bergetar, seolah kesakitan. Lalu, dari dalam pecahan cermin, suara lirih terdengar. Balikkan cerminnya, kembalikan pantulan yang salah, mencari wajah mereka. Dina sadar
cermin bukan hanya perangkap, tapi juga satunya cara mereka bertahan. Cermin ini bukan hanya pantulan, katanya, tapi pintu. Mereka bertiga mulai mencari wajah mereka di dalam cermin yang berbeda. Tapi ada masalah. Wajah mereka tidak hanya ada di satu cermin. Di antara ratusan cermin di ruangan itu, beberapa wajah mereka terpecah-pecah. Bagaimana cara menyatukannya kembali? Dan lebih buruk lagi, makhluk-makhluk tanpa wajah lainnya mulai keluar dari cermin. Mereka tidak punya banyak waktu. Dina, Arif, dan Reza kini dikepung. Di sekeliling mereka, sosok-sosok tanpa wajah terus bermunculan dari cermin pecah. Tangan-tangan mereka yang pucat merayap di lantai, bergerak mendekat dengan gerakan kaku dan tak wajar. Mereka tidak bisa lari kemanapun, kecuali ke dalam cermin itu sendiri. Pintu rahasia di balik cermin. Dina menggenggam pecahan cermin erat-erat, menatap kebayangan dirinya di salah satu kaca utuh di sudut ruangan. Pantulannya terlihat aneh, seolah ruangan di dalam cermin lebih luas dari ruangan sebenarnya. Lalu, ia melihat sesuatu. Di dalam pantulan, ada sebuah pintu hitam. Pintu itu tidak ada di ruangan mereka, hanya bisa terlihat di cermin. Reza, Arif, pintu it, seru Dina, menunjuk ke cermin. Arif melirik ke cermin yang dimaksud. Itu satu-satunya jalan keluar. Tapi ada masalah. Cermin yang menunjukkan pintu itu berada di seberang ruangan, dikelilingi oleh para makhluk tanpa wajah. Melawan dengan cermin, Dina menyadari satu hal. Makhluk-makhluk ini takut pada pantulan. Ia meraih pecahan cermin yang lebih besar dan mengarahkannya ke salah satu makhluk. Begitu bayangan mereka sendiri terlihat di kaca, makhluk itu berhenti. Ia menggeliat seperti kesakitan, lalu mundur ke arah bayangannya sendiri. Gunakan cermin, seru Dina. Arif dan Reza segera mengambil pecahan cermin di lantai, mengarahkannya ke makhluk-makhluk itu. Satu persatu mereka memungkinkan mereka bertiga untuk mendekati cermin besar yang menunjukkan pintu rahasia. Tapi begitu mereka sampai di depan cermin itu, pantulan pintu hitam itu mulai menghilang. Mereka harus masuk sekarang atau semuanya akan terlambat. Melangkah ke dunia cermin tanpa berpikir panjang, Reza meraih permukaan cermin dan tangannya menembus kaca itu seperti air. Permukaan cermin beriak, seolah menjadi gerbang ke dunia lain. Tanpa ragu, Dina dan Arif mengikuti Reza. Mereka menembus ke dalam cermin, dan mereka tiba di sebuah dunia yang sepenuhnya terbalik. Langit berwarna kelam, bangunan melayang tanpa gravitasi, dan di kejauhan ada sesuatu yang menunggu mereka. Sebuah pintu hitam besar berdiri di tengah kegelapan, dan dari balik pintu itu terdengar suara pelan yang menyeramkan. Kalian sudah terlalu jauh masuk. Sekarang tidak ada jalan keluar.